Saudara 12 tahun sudah mengenyam bangku sekolah. Kurang cukup, maka ditambah dengan kuliah. Lulus sarjana lantas masuk dunia kerja. Namun ada yang lanjut S2 hingga gelar besar lainnya. Pendidikan bukanlah suatu permainan, apalagi sebuah perlombaan. Mengejar gelar bukanlah suatu kegentingan, namun mengoptimalisasikan dan mengaplikasikan ilmu dari gelar tersebut menjadi sebuah kewajiban. Inilah Suara Sriwijaya, idealnya penyandang gelar kesarjanaan. Telah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan Bapak Muhammad Abdu, dosen pasca sarjana Universitas Saman Siswa Palembang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan juga kita akan menyapa terkait dengan di Zoom Profesor Dr. Insinyur Adi Irawan MSI, Guru Besar Universitas Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan tentunya Bapak Ibu yang hadir di studio TVRI Sumatera Selatan, ini kita akan membahas terkait dengan idealnya penyandang gelar kesarjanaan yang akan kita bahas pada hari ini, dan kita juga mengajak pemirsa di rumah untuk tersambung melalui telepon interaktif di nomor yang tertera di bawah ini. Baik, sebelum kita memulai dialog pada hari ini, saya akan membuka terlebih dahulu dengan pertanyaan ini, bagaimana tanggapan dari Pak Abdu sendiri terkait dengan menjamurnya perkuliahan dari postgraduate atau sekolah lanjutan, kuliah lanjutan, katakanlah S2 ataupun gelar besar lainnya. Oke, terima kasih. Kita harus bergembira bahwa sekarang pendidikan lanjutan S2 itu sudah mulai banyak dan peminatnya juga banyak. Kita harus bergembira. Bagaimanapun itu adalah tingkatan ilmu yang kalau dulu susah diperoleh, sekarang mudah diperoleh. Jadi setiap hal yang menjamur itu tentu nanti ada ekses-ekses. Jadi banyak memang nanti kalau dia mau kuliah S2 bukan cuma keinginan pribadi, tapi lebih banyak pada tuntutan. Misalnya tuntutan untuk naik pangkat. Itu. Yang penting kalau individu yang mau melanjutkan pendidikan itu sadar bahwa di samping tuntutan bahwa S2 itu yang utama adalah mengembangkan ilmu. Itu yang utama. Perkara nanti dapat gelar itu sebenarnya kan cuma tanda, simbol begitu ya. Dan boleh berbangga, dan biasanya nanti setelah menyelesaikan S2-nya dia akan menambahkan gelar di belakangnya. Baik. Itu biasanya. Baik. Saya ingin ke Profesor Dr. Insinyur Andi Irawan atau Prof. Andi, Guru Besar Universitas Bengkulu. Prof. Andi, bagaimana tanggapannya dengan ini menjamurnya kuliahan postgraduate, katakanlah S2 hingga gelar besar lainnya, Prof. Andi? Ya, saya sepakat dengan Pak Abdu tadi ya, bahwa satu sisi memang menjamur itu berarti akses lebih mudah bagi masyarakat untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Ya. Tapi dari satu sisi memang kata-kata menjamur itu kan ada efek buruknya. Ya, ketika penyelenggara, ada dua hal ya. Yang pertama adalah penyelenggara pendidikan tinggi tersebut juga bukan hanya pihak masyarakat atau konsumen atau mahasiswanya yang harus menyadari bahwa kebutuhan pentingnya itu adalah orientasinya ilmu, bukan label ya, bukan gelar. Tapi juga penyelenggaranya, universitasnya juga harus menyadari hal yang sama. Nah, permasalahan kita hari ini, dua hal itu tampaknya ada masalah. Baik masyarakat yang menindaklanjuti pendidikannya di perguruan tinggi S2, S3 dan seterusnya itu ya, S1, S2, S3. Dan di satu sisi penyelenggara pendidikan tingginya universitas itu juga menurut hemat saya ada masalah ketika mereka tidak komit ya, sehingga produk yang dihasilkan itu atau SDM yang dihasilkan dari itu ya tidak merepresentasikan keilmuan yang diharapkan. Baik. Itu.
Prof. Andi, ini artinya walaupun memang S2 ini semakin mudah untuk didapatkan, artinya ada akses yang lebih mudah untuk mendapatkan pendidikan, dan ini merupakan satu hal yang positif sebetulnya untuk dunia pendidikan. Ya, satu sisi itu positif. Asal kita tetap menjaga kualitasnya gitu ya. Bukan menjual murah itu. Artinya gelar S2 itu kan seperti kata Pak Abdul tadi, itu kan label. Substansinya harus didapat dulu. Nah, itu yang harus menjaga itu menurut hemat saya adalah dunia perguruan tinggi, universitas. Jadi kalau universitasnya gagal menjaga itu, ya bisa jadi inflasi. Baik, Prof. Abdul bagaimana? Bapak Muhammad Abdul bagaimana tanggapan ini terkait dengan memang postgraduate atau sekolah S2 ini harusnya menjadi satu yang berkelas seperti itu ya, yang tidak semua orang bisa mendapatkan dengan mudah. Tanggapan dari Pak Muhammad? Ya, jadi mulai dari perekrutan itu harus dipilah-pilah. Jadi untuk memenuhi syarat. Jadi kalau tidak memenuhi syarat nggak bisa masuk. Jadi kan kalau di Indonesia kan nanti ada tesnya. Biasanya tes bahasa Inggris dan TKDA, ya, tes potensi akademik. Jadi kalau tidak masuk itu nggak bisa masuk. Itu untuk mengetahui apakah dia ini nanti mampu nggak mengembangkan ilmu. Jadi S2, level S2 itu hanya untuk yang mau mengembangkan ilmu. Baik. Itu fokusnya. Itu fokus utama dari Fokusnya S2. mengembangkan ilmu. Baik, kini kita akan membahas terkait dengan ini S2 sudah didapatkan, gelar sarjana yang lebih tinggi dari S1 tentunya. Ini bagaimana kita melihat idealnya memang orang yang memiliki gelar S2 ini dengan ilmu yang mereka miliki, Pak? Yang utama level S2 itu sebenarnya perbedaannya karena dia mau mengembangkan, itu ada di mindset, cara berpikir. Jadi levelnya level master. Saya sering menyebut pada mahasiswa, ibaratnya seperti master kungfu. Kalau master kungfu itu, dia berdiri dari kejauhan, dilempar dari jauh nggak kena. Walaupun dari belakang, nggak kena. Karena dia master. Tapi kalau masih kena dilempar, berarti itu bukan master. Saya sebut itu master seolah-olah. Master prosedural. Seolah-olah master. Tapi ilmunya sama saja dengan S1. Nah, jadi itu tidak gratis. Harus memenuhi ketekunan. Kalau nggak tekun, nggak usah masuk S2. Makanya nanti karena itu bekerja berat di situ, kalau dalam bahasa nenek moyang kita, masuk S2 itu sama dengan betapo. Bertapa. Seperti ulat yang bertapa jadi pompong, dia bisa terbang tinggi. Baik. Ulat tanpa bertapa dia tidak bisa terbang tinggi. Nah, jadi yang dinilai nanti mampu nggak dia terbang tinggi. Kalau nggak mampu terbang tinggi, berarti masternya cuma seolah-olah. Baik. Dari sisi perguruan tinggi sendiri, bagaimana menilai orang yang bisa mengembangkan ilmu pengetahuan itu? Jadi proses belajarnya. Jadi proses belajar selama 4 semester kan bisa terlihat. Jadi dari proses belajar itu nanti di akhirnya itu ada namanya latihan akademis. Tesis itu adalah latihan akademis dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Jadi misalnya kalau dia mau mengembangkan tentang teori relasi antar manusia dengan lembaga, maka dia harus membaca itu 200 jurnal. 200 penelitian sejenis yang sudah dilakukan oleh orang. Baik. Kalau dia tidak melakukan itu, nggak bisa. Jadi harus ikut aturan main di dunia akademis. Supaya dia bisa menempatkan diri. Oh, orang pertama sudah meneliti tentang ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Yang belum, maka dia ambil bagian itu. Jadi ibarat batu bata, susunan batu bata, dia harus ngambil satu posisi batu bata itu. Tentu harus berkenalan kiri kanan depan atas. Baik. Kalau nggak begitu, nggak bisa. Baik. Prof. Andi, bagaimana tanggapannya terkait dengan kita mengukur idealnya memang orang yang memiliki gelar kesarjanaan S2 ini dengan ilmu yang mereka miliki, Prof. Andi? Baik, Prof. Andi, apa kita masih terhubung dengan Prof. Andi di Guru Besar Universitas Bengkulu? Baik, Bapak Muhammad Abdul, kita akan lanjutkan terlebih dahulu. Idealnya memang orang yang menyandang gelar S2 ini tadi kan memang untuk mengembangkan ilmu. Nah, sehingga nanti tujuan atau output yang didapatkan nanti adalah teori yang dimiliki, seperti itu. Bukan hanya teori, tapi yang teori itu cuman hasil akhir, masih jauh itu. Jadi paling tidak sikap tindak berpikir sebagai seorang master, dia akan berpikir sistematis. Berpikir sistematis itu harus menjadi kebiasaan. Kenapa dia berpikir itu? Itu dilatar belakangi oleh ilmu yang dia punya. Jadi harus menambah perbendaharaan ilmu.
Sehingga sama dengan orang bersilat, Baik. dia kan harus menghafal jurus dulu. Baik. Ketika berkelahi keluar sendiri kan nanti. Baik. Tapi fakta yang terjadi saat ini memang orang yang memiliki gelar S2 ini kebanyakan mengambil gelar tersebut hanya untuk melengkapi gelar Oke. S1 yang sudah ada itu. Oke, itu ekses samping. Ya kan biasalah itu. Jadi semua hal sama dengan pisau itu bisa dipakai untuk kebaikan. Menyembelih korban kambing, bisa juga untuk nodong. Nah, jadi semua pasti menjadi pisau bermata dua. Baik. Demikian juga dengan gelar dan keilmuannya nanti. Jadi dia boleh saja untuk sekedar melengkapi persyaratan untuk naik pangkat. Oke, boleh. Tetapi jangan lupa bahwa itu adalah efek samping saja. Ya, efek samping, dan dia harus sampai pada tujuan utamanya, mengembangkan ilmu. Itu yang utama. Baik, dari mengembangkan ilmu tadi, S2, gelar S2 yang didapat ini kan ada satu proses pendidikan yang lebih tinggi lagi tarafnya Oke. dari S1 seperti Oke, itu. Nah, oke. ketika mereka mendapatkan S2 ini sendiri, output yang dimiliki atau yang diharapkan oleh perguruan tinggi seperti apa sebetulnya? Oke, itu sudah digariskan oleh kementerian, ya, sudah ada aturan main. Jadi tesis itu harus multidisiplin. Nah, multidisiplin itu, jadi kalau dia misalnya ilmu pemerintahan, dia harus menyapa ilmu pendidikan, ilmu kesehatan, ilmu ekonomi, dan ilmu-ilmu lain. Baik. Jadi output tulisannya itu harus menunjukkan bahwa tulisan itu adalah multidisiplin. Itu nanti diaplikasikan. Dia boleh kerja di mana saja, tapi jangan lupa bahwa pekerjaannya itu nanti harus mempertimbangkan aspek yang lain. Baik. Nah, kerangka berpikir itu yang penting. Baik, ini menarik ketika kita berbicara mengenai dunia kerja. Saya akan terhubung terlebih dahulu dengan Prof. Andi dari Universitas Bengkulu. Prof. Ya. Andi? Ya, Ya, baik. Prof. Andi, ini kita menilai terkait dengan idealnya seorang yang memiliki gelar kesarjanaan S2 dengan ilmu yang mereka miliki. Prof. Andi, tanggapannya seperti apa? ya kalau ideal itu kan tentunya kalau S2 harus lebih memiliki kompetensi yang lebih baik dibandingkan S1. Begitu juga S3 lebih baik dari S2 dan S3, ya. Itu kan ideal, ya. Nah, untuk menjaga hal itu terjadi, saya lebih lebih fokus pandangan saya adalah pada universitas. Universitas itu kan lembaga yang bertanggung jawab mencetak SDM. Contoh misalnya tadi yang disampaikan oleh Pak Abdul, proses rekrutmen itu harusnya memenuhi tata cara yang prudent, ya, yang hati-hati. Tidak boleh harusnya tidak boleh semua orang ketika daftar bisa diterima, ya, tidak bisa seperti itu. Kan ada tes potensi akademik, ya. Nah, yang kayak gitu ketika tidak memenuhi syarat harusnya tidak bisa diterima. Tapi ideal itu kalau kita bandingkan dengan realita hari ini banyak terjadi mal realita, ya. Tidak sesuai dengan mal idealita. Tidak sesuai dengan idealita yang kita harapkan. Realitanya kan S2, S3 itu mengakomodasi banyak orang tanpa proses rekrutmen yang benar. Seperti saya katakan tadi, akhirnya terjadi inflasi master, inflasi doktor, bahkan inflasi profesor pada hari ini. Baik. Ya, karena tidak sesuai dengan kandungan kompetensi yang dimiliki. Doktor tapi tidak kompetensi doktor. Master tidak punya kompetensi master. Baik. Karena tadi proses ketika mereka mengikuti di dalam perguruan tinggi itu tidak dilakukan secara benar, ya. Baik, Prof. Andi, terima kasih. Ini kita akan terhubung juga melalui Zoom meeting pakar pendidikan nasional Dr. Muhammad Abduzain. Selamat siang, Pak Abduzain. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Prof. Abduh dan Prof. Andi. Selamat Baik. siang, Pak Abdul. Ya. Pak Abduzain, ini kita membahas terkait dengan idealnya penyandang gelar kesarjanaan. Ini tanggapan dari Pak Abduzain sendiri terkait dengan menjamurnya postgraduate, katakanlah S2 hingga gelar lanjutan lainnya seperti apa, Pak? Ya, gelar itu kan label. Label yang menunjukkan, tadi disebut oleh Prof. Andi itu label yang menunjukkan kompetensi, kan. Nah,
tadi disebutkan artinya untuk mendapatkan gelar itu melalui suatu proses, di mana proses itu adalah proses untuk mengisi dan melengkapi kompetensi yang sudah digariskan di dalam standar lulusan, standar kualifikasi lulusan. Nah, ketika dia sudah mencapai standar-standar lulusan itu, maka dia berhak menyandang gelar, kan begitu. Nah, tetapi di dalam prosesnya itu kadangkala pendidikan ini, khususnya di Indonesia, tidak sepenuhnya menjadi suatu instansi yang membekali seseorang itu untuk mendapatkan kompetensi itu. Karena berbagai faktor, misalnya orang mendirikan perguruan tinggi atau proses pembelajaran di perguruan tinggi itu tidak sepenuhnya memenuhi etika dan kaidah-kaidah akademis, sehingga kompetensi-kompetensi itu dicapai tidak dengan memenuhi unsur-unsur akademis yang sesuai dengan gelar yang sudah digariskan itu. Tetapi itu banyak jalan-jalan yang tidak bersifat akademis itu, misalnya KKN misalnya. Nah, sehingga tadi akibatnya label yang disandang itu tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Nah, itu. Baik. Nah, ini yang menjadi persoalan ini, karena semua orang menganggap gelar itu penting. Mengapa gelar itu penting? Karena dunia kerja kita ini mengutamakan gelar, bukan mengutamakan kompetensi. Itu masalahnya. Pak Abduzen, kita akan kembali membahas terkait dengan tema ini, namun usai jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, Masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Selamat datang di Corona Fashion Show. Fashion Show menarik, gaya nyentrik namun menggeliti. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, antibakteri, dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir sebelum dan sesudah melakukan aktivitas atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman. Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat.
Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Kini kami akan membahas terkait dengan idealnya penyandang gelar kesarjanaan dan kami mengajak pemirsa di rumah untuk bergabung di telepon interaktif di nomor yang tertera di bawah ini. Dan tentunya pemirsa yang ada di rumah, kini kita akan membahas terkait dengan dunia kerja. Karena kita seperti yang kita ketahui, kenapa orang mengejar gelar S2 atau gelar lanjutan ini juga ada push factor-nya, ada faktor pendorongnya, yaitu memang dunia kerja kita yang saat ini mementingkan gelar tersebut, bukan hanya sekedar keahlian. Ini bagaimana tanggapannya Pak Abdul? Oke, jadi itu kan salah satu ekses, ya kan. Jadi kehidupan itu kan dinamis. Jadi nanti dunia kerja itu suatu saat akan memproklamirkan diri tidak perlu ijazah. Jadi perusahaan-perusahaan besar seperti Google, IBM itu sudah membuka lowongan pekerjaan tanpa mempertimbangkan ijazah. Baik. Yang penting ahli dan mampu mengerjakan. Mau berjasa apa terserah. Bahkan nggak berjasa boleh. Jadi kalau dunia dengan bantuan teknologi tadi itu sudah menjadi saringan. Bahwa nanti suatu saat ijazah itu memang penting, tapi tidak penting-penting amat. Yang perlu adalah karyanya, kemampuannya. Itu kan cuma tanda seperti Pak Abdul Zain tadi, cuma label saja. Tapi yang utama adalah kemampuannya. Jadi bayangkan saja misalnya nanti ahli linguistik, ya kan, ahli bahasa. Dia sudah pernah membuat web tentang kebahasaan, nanti suatu saat dia akan membuat web pencari, bahkan mentranslate bahasa-bahasa daerah. Ya kan? Dia sudah mampu dan menunjukkan itu. Nanti ketika dia mau pindah kerja, misalnya ke Google, dia nggak akan ditanya, apa ijazahmu? Tapi Anda sudah pernah mendesain web untuk mentranslate bahasa, mana contohnya? Oh ini, udah nggak ditanya lagi. Karena udah sama pekerjaannya. Baik. Itu yang penting kemampuan, baik, karya. Kita ke Prof. Andi dari Guru Besar Universitas Bengkulu. Prof. Andi. Ya. Baik, Prof. Andi, bagaimana tanggapannya terkait dengan memang dunia kerja yang memang membutuhkan atau mementingkan gelar daripada keahlian ini, Prof. Andi? Ya, kita harus akui itu realitas hari ini masih seperti itu ya. Seperti misalnya untuk sebagai ASN atau PNS, S2 itu kan kalau orang masuk dengan gelar S2 itu golongannya kan 3B. Kalau dia S1 kan 3A. Kalau dia masuk dengan gelar S3 pangkatnya 3C, begitu kan? Nah itu artinya memang gelar itu ada insentif insentif jabatan di situ, sehingga itu menjadi daya tarik, ya. Begitu juga kalau saya tidak salah pada jabatan golongan tertentu di ASN ya atau pegawai negeri, misalnya kalau dia doktor dia tidak perlu menduduki jabatan struktural tertentu untuk naik sampai ke golongan 4. Contoh itu ya. Jadi ada insentif jabatan dari gelar-gelar itu. Jadi dari kalangan saya rasa kalangan birokrat, kalangan pegawai akan banyak berminat untuk melanjutkan pendidikannya. Itu bagus ya. Bukan hanya itu, ada juga jabatan ada insentif elektoral juga saya lihat ya. Pengalaman saya melihat ada di perguruan-perguruan tinggi kita itu kan banyak para politisi, bahkan kepala daerah ya yang melanjutkan pendidikan S2, S3 mereka itu kan karena ada insentif elektoral dengan label sebagai master, sebagai doktor itu kan dia lebih percaya diri di depan konstituennya, gitu kan. Nah, itu realitas yang harus kita akui hari ini di Indonesia. Baik. Tapi ya ke depan saya yakin seperti yang dikatakan Pak Abdul tadi, mulai berlaku, khususnya di luar negeri itu sudah mulai terjadi, ya. Baik, Gitu. Prof. Andi, saya ingin ke Dr. Muhammad Abdul Zain terlebih dahulu, pakar pendidikan nasional. Ini terkait dengan bagaimana tanggapannya dengan dunia kerja yang memang mementingkan gelar saat ini, Dr. Abdul. Ya, memang begini. Kalau kita mau memperbaiki situasi dan kondisi kaitan antara dunia kerja dengan penggelaran itu, maka kita memang harus merombak
merombak sistem pendidikan kita dan merombak sistem kepegawaian kita gitu. Jadi harus ada keserasian yang saling mendukung gitu. Selagi dunia kerja itu mengutamakan dan mensyaratkan gelar, bukan mensyaratkan kompetensi, selama itu pula nanti perguruan tinggi akan menjadi pelayan dari pemberi gelar-gelar ini, gitu. Nah, kita berharap memang perkembangan dunia internasional ini dan dunia global ini akan mengarah ke arah kompetensi. Sebetulnya kalau di luar negeri, di negara-negara maju itu pengutamaan kompetensi dan daripada gelar itu sudah lama berlangsung. Tetapi dalam skala besar sekarang ini perusahaan-perusahaan multinasional sudah mulai memperkenalkan hal yang seperti itu. Tapi di dalam pekerjaan itu kan lebih banyak di dalam negara kita. Oleh karena itu sistem kepegawaian terutama terkait dengan rekrutmennya itu harus diubah dan disesuaikan dengan situasi pendidikan. Nah, ketika dunia kerja itu nanti mengutamakan kompetensi, maka nanti pendidikan itu akan berpikir dan mengubah orientasinya kepada pembekalan, bukan mengutamakan gelar, tetapi lebih kepada kompetensi dan kecakapan yang diperlukan gitu. Nah, oleh sebab itu orientasi pendidikan nasional ini menurut saya memang harus sudah diubah, tidak seperti sekarang ini. Kita harus yakin bahwa pertama dan utama pendidikan itu diselenggarakan di dalam rangka survival ya, dalam rangka orang mempertahankan hidupnya. Atau dengan kata lebih singkat lagi bahwa pendidikan itu adalah untuk hidup. Nah, untuk hidup itu harus makan dan makan itu harus bekerja gitu. Memang ini pragmatis melihatnya. Tetapi ini realitas yang harus diobjektifkan lagi di Indonesia. Nah, selama ini pendidikan kita ini kan terlalu banyak mengawang-awang dengan berbagai macam tujuan-tujuan mulia yang tidak jelas dan mengambang. Sehingga orang itu misalnya hanya mementingkan akhlak mulia, mementingkan manusia Pancasilais, tapi tidak menukik kepada persoalan bahwa orang bersekolah, orang berpendidikan segala macam itu tujuan utamanya adalah untuk mencari kerja, untuk kerja dan untuk hidup gitu. Baik. Nah, akhirnya kita di dalam proses pembelajaran itu kita kurang mengutamakan kompetensi-kompetensi yang praktikal itu. Kita lebih banyak berorientasi pada nilai-nilai yang sebetulnya itu sangat erat juga kaitannya dengan situasi ekonomi. Baik, Bapak Abdul Zain dan juga kedua narasumber kita lainnya, kita akan kembali terkait membahas, tadi sudah disinggung penyesuaian kebijakan yang harus dilakukan sebetulnya, namun usai jeda pada wawancara berikut ini, tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti, wajib iman aman imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak.
Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai sayang. Pak, jangan lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Iya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan Pak, anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Mas, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Kami masih mengajak pemirsa yang ada di rumah untuk bergabung di telepon interaktif di nomor yang tertera di bawah ini. Dan tadi telah disinggung oleh narasumber kita Dr. Muhammad Abduzain, pakar pendidikan nasional. Ini terkait dengan harus ada penyesuaian kebijakan yang dilakukan seperti itu untuk agar tidak menjamurnya postgraduate atau S2 ini atau mengejar gelar ini ke arah yang negatif seperti itu. Bagaimana tanggapan dari Bapak Muhammad Abduh? Oke. Yang perlu digarisbawahi itu bukan perkembangan postgraduate-nya. Jadi bukan perkembangan S2-nya, tapi eksesnya. Jadi jangan khawatir bahwa penyelenggara pemerintahan itu pasti akan mengikuti perkembangan masyarakat, perkembangan di dunia ketenaga kerjaan. Jadi nanti kalau sudah banyak kejadian-kejadian atau contoh-contoh di luar sana bahwa yang utama itu adalah kemampuan, kompetensi, karya-karya, dan menomor 2-3kan gelar, nanti dia akan ikut. Yang utama itu. Baik. Jadi jangan khawatir. Jadi kebijakan-kebijakan itu memang dari dulu nggak pernah mendahului dari peristiwa yang terjadi di masyarakat. Pasti belakangan. Tapi jangan khawatir. Jadi nanti kebijakan-kebijakan yang menomorsatukan karya itu pasti tidak bisa ditolak. Tidak bisa ditolak. Karena memang itulah kenyataannya. Jadi orang nanti akan merekrut tenaga kerja yang sudah mampu membuahkan hasil sebelumnya. Bisa membuktikan, ini loh hasil saya. Dia nggak akan nanya lagi tentang ijazah. Dia nggak nanya lagi tentang gelarnya. Baik, Pak Abduh. Itu yang utama. Baik, ke Prof. Andi terlebih dahulu. Prof. Andi. Ya. Baik, ini terkait dengan ada satu sistem di ASN, aparatur sipil negara tadi yang telah disampaikan. Jika masuk dengan gelar S2 maka memiliki golongan yang lebih tinggi. Apakah memang perlu ada penyesuaian dari kebijakan ini, Prof. Andi? Kalau saya lebih cenderung kepada proses pendidikannya aja yang lebih diperbaiki, bukan kebijakan misalnya kebijakan terkait golongan dan jabatan dikaitkan dengan pendidikan tinggi itu yang dirubah, tapi proses mekanisme SDM itu menempuh pendidikan tingginya itu yang diperbaiki. Ya, contohnya sekarang ini memang sudah ada proses akreditasi ya, tapi kelihatannya akreditasi kita itu masih ada titik lemah. Misalnya masih, kalau idealnya kan tidak boleh seorang S2 itu mengajar S2 juga, ya harusnya doktor yang mengajar S2, tapi masih banyak. Saya lihat di perguruan-perguruan tinggi S2 mengajar S2. Nah, seperti itu contoh yang tidak pas, yang perlu dikoreksi, diperbaiki. Ya. Jadi proses pendidikannya itu yang kita perbaiki, sehingga mereka-mereka yang keluar dari proses itu adalah orang-orang yang memiliki tadi kompetensi untuk
jabatan-jabatan yang telah disediakan untuk itu. Baik, namun Prof. Andi tentunya memang kebijakan inilah yang menjadi push factor atau faktor pendorong dari orang-orang untuk menggelar atau mengejar gelar S2 ini sendiri, Prof. Andi. Apakah memang tidak seharusnya peningkatan atau kenaikan golongan ini berdasarkan kinerja seperti Tukin seperti saat ini yang sudah memang telah ada untuk aparatur sipil negara seperti itu, Prof. Andi? Ya, itu kan ada yang seperti bukan ada, bahkan itu harus dan telah terjadi yang seperti itu ya. Itu kan hanya momen-momen tertentu ketika dia misalnya dari SMA jadi ASN mau naik menjadi golongan 3, cara yang termudah kan adalah ikut pendidikan tinggi S1 sehingga dia bisa menyesuaikan dengan sarjananya itu dengan golongannya. Begitu juga ikut S2 nanti bisa disejajarkan dengan golongan. Begitu juga ikut S3 bisa disejajarkan dengan golongan. Tapi kan itu satu momen tertentu. Selanjutnya ketika dia ingin mengejar karirnya, dia tentu harus berprestasi di dalam birokrasi yang dimana dia berada. Saya rasa tidak bisa juga kalau dia tidak berprestasi, dia tidak bisa menapaki jenjang karir birokrasinya itu dengan baik ya. Itu kan hanya satu momen tertentu saja, Mas. Tidak seluruh proses penilaian kenaikan jabatan golongan di kalangan ASN misalnya ditentukan oleh gelar akademik ya. Tetap mayoritas ditentukan oleh kinerja. Baik. Saya ingin ke Dr. Muhammad Abdul Zain terlebih dahulu, pakar pendidikan nasional. Pak Abdul Zain. Ya. Baik, Pak Abdul Zain, bagaimana terkait dengan kebijakan yang memang mementingkan gelar ini sendiri? Apakah memang perlu ada penyesuaian dari kebijakan pemerintah ini, Pak Abdul Zain? Saya kasih anekdot ya. Saya punya keponakan, waktu itu dia di SMA kelas 2 di Australia. Jadi dia orang tuanya dipanggil dan diwawancari, nanti kamu mau masuk apa setelah tamat sekolah ini? Dia memilih universitas gitu. Tetapi setelah dia kembali ke sekolah, tanya teman-temannya yang bule dan orang Australia asli itu, sebagian mereka tidak mau ngambil universitas, tetapi mengambil TIF. TIF itu kayak Poltek lah, D1, D2, D3 di sana. Heran keponakan saya ini, kenapa pada tidak mengambil universitas? Waktu ditanya, kenapa katanya? Kata orang-orang yang anak-anak itu, buat apa kita kuliah susah-susah di universitas? Toh nanti gajinya juga nggak jauh beda. Nah, ini persoalan. Jadi orang itu akhirnya memilih yang mementingkan kompetensi dalam seperti di Politeknik itu daripada ngambil universitas yang nanti dapat gelar. Berbeda dengan kita, semua orang akan mengusahakan dapat gelar karena gelar itu dihargai dengan penggajian. Nah ini yang saya sebut tadi, sistem kepegawaian kita khususnya penggajian itu harus mengapresiasi pada kemampuan bukan pada gelar. Coba bayangkan Anda pikir sekarang. Orang-orang yang para bidan-bidan yang ada di rumah sakit sekarang berlomba-lomba mau ngambil S1. S1 itu bukan jobnya bidan lagi. Jadi pengalaman beberapa dokter di rumah sakit setelah para bidan ini mengambil S1, S2, mereka tidak mau lagi mengerjakan jobnya sebagai bidan. Nah ini sesuatu kebijakan yang salah. Termasuk di perguruan tinggi negeri yang terkenal di Indonesia mendirikan program-program vokasi yang berlevel D4. Nah, ini jobnya apa? Ya, jadi yang seperti itu yang banyak rancu di pendidikan, di sistem pendidikan kita sehingga menghasilkan orang-orang yang berorientasi pada gelar, ya. Ditambah lagi, ditambah lagi warisan-warisan kolonial yang bersifat feodal. Kalau dulu gelarnya itu Raden, Ratu, segala macam, sekarang orang mengakumulasi gelar-gelar akademik yang kadang-kadang tidak perlu dijalani. Kita lihat misalnya, ada yang tahu-tahu dapat doktor, ketua partai tidak pernah sekolah dapat profesor. Nah, hal-hal ini sebetulnya sangat memalukan dan juga tidak memacu untuk kemajuan bangsa kita. Jadi berorientasi pada kompetensi itu penting dan itu harus diubah melalui pendidikan dan pendidikan itu akan bisa diubah kalau kebijakan kepegawaian ini diubah menurut saya. Kalau tidak tetap saja dia akan
akan menjadi pabrik gelar-gelar yang kosong itu. Baik, Yang Pak Abduzen, ini Ya. menarik ketika kita berbicara ada pemberian gelar Dr. Honoris Causa seperti itu untuk orang-orang yang memang tidak mengenyam pendidikan namun Ya. diberikan gelar hingga mencoba untuk mengubah kebijakan demi memberikan gelar tersebut. Ya. Seperti itu. Nah, bagaimana tanggapan dari Pak Abduzen sendiri? Nah ini apa namanya? Memang di dalam tradisi akademis perguruan tinggi itu untuk pemberian gelar Dr. Honoris Causa itu memang ada. Tetapi itu tidak mudah gitu, karena ketika orang itu memberikan suatu kontribusi kepada dunia akademik, itu kontribusinya itu bukan kontribusi material ya. Misalnya dia memberikan sumbangan gedung atau laboratorium, itu biasanya tidak terkait dengan kompetensi akademik dan itu tidak bisa diberikan gelar doktor. Yang diberikan gelar doktor itu adalah kemampuan akademiknya. Misalnya dia menemukan suatu pemikiran baru atau dia banyak sekali menulis buku-buku yang mencerahkan pikiran orang dan sebagainya. Nah itu, di Indonesia ini tidak ada kriteria itu. Jadi kriterianya itu bukan kriteria akademis. Makanya dokter-dokter itu sebetulnya tidak sah. Nah belakangan ini sudah berkembang lagi profesor dan ini sangat-sangat lucu dan sebenarnya buat saya memalukan gitu. Baik. Karena sudah nyata-nyata dalam undang-undang guru profesor itu guru besar. Orang kok guru besar tidak pernah jadi guru, pernah jadi besar juga, maka tidak pernah jadi guru besar. Baik. Tapi jadi profesor kan lucu itu. Baik, mohon maaf Pak Abduzen, kita terlebih dahulu ke Prof. Andi terlebih dahulu. Prof. Andi. Ya, saya baik. Tadi pembahasan kita terkait dengan pemberian gelar ini memang nantinya ketika diberikan gelar, misalnya gelar kehormatan seperti itu tidak ideal dengan ilmu yang dimiliki. Tanggapan Prof. Andi seperti apa? Ataukah ini memang terkesan hanya politis seperti itu? Ya, saya sepakat dengan Pak Abduzen tadi ya. Tapi ini kembali kita ini kan bangsa paternalistik. Harusnya para tokoh, para pemimpin ya itu memberi contoh bahwa keberhasilan anak bangsa itu tidak diukur dengan gelar akademik. Kalau ada orang yang tidak tamat SD sekalipun misalnya, ternyata dia sukses jadi pengusaha besar konglomerat, itu kan ada jalan bahwa untuk menjadi sukses itu tidak harus bergelar S1, S2, S3 atau profesor. Ya. Nah, malah itu menjadi contoh yang baik bagi anak bangsa semuanya bahwa kalau Anda sukses, Anda ingin sukses itu banyak jalan. Tidak harus Anda berpendidikan tinggi. Kan? Kalau Anda ingin menjadi, misalnya ada seorang tokoh menjadi berhasil dalam sukses di dalam politik, ya, menjadi pemimpin. Bahkan menjadi pemimpin negara dan seterusnya. Itu juga sebaiknya tidak usah dikasih gelar-gelar akademik. Karena beliau agar itu menjadi teladan bagi anak bangsa semua bahwa untuk menjadi sukses itu tidak harus melalui jalur akademik. Banyak jalur lain Anda bisa menjadi sukses. Baik. Kalau jalur akademik, prosesnya harus prudent adalah proses akademik. Kalau menjadi guru besar, seperti kata Pak Aduk tadi, karya ilmiahnya bagaimana, pemikirannya bagaimana sehingga diakui. Begitu juga doktor honoris causa, bukan karena dia memberi bantuan atau memberi kemudahan kepada universitas tertentu, tetapi adalah karya akademiknya yang diakui oleh nasional. Baik, terima kasih Prof. Andi. Ini Pak Abdu, bagaimana tanggapannya terkait dengan permasalahan ini? Ya, jadi kalau kita amati bahwa hidup itu dinamis, termasuk di kehidupan pendidikan. Dan jangan lupa, nanti yang utama, pendidikan itu harus dikembalikan pada asal muasalnya. Jadi pendidikan itu yang utama adalah belajar. Jadi yang utama itu belajar. Coba Anda, kalau orang kuliah, itu ada libur. Anak sekolah ada libur. Tapi belajar tidak pernah ada libur. Nah, jadi harus dibalikkan ke sana. Jadi nanti yang memberikan kehormatan itu karena proses pembelajarannya. Jadi bukan dalam proses pendidikan di suatu lembaga dan nanti dapat gelar. Jadi yang utama
belajar dan itu tidak ada waktu libur. Baik. Dan itu nanti harus jadi akhlak yang utama, bahwa belajar itu adalah suatu tingkatan tertentu. Sehingga nanti orang bisa mempunyai kehormatan, bisa mempunyai kemuliaan kalau dia tidak pernah stop belajar. Itu yang utama. Karena itu yang akan meningkatkan kompetensi, karena tidak ada waktu libur sampai mati. Baik, Pak Abdul, kita akan lanjutkan pembahasan kita ini yang nanti akan terkait dengan mengembalikan marwah dari pendidikan lanjutan setelah S1. Namun usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya. Pandemi COVID ini kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Era TV digital ini sudah di depan mata. Yang penting untuk masyarakat itu kualitas siarannya bagus. Bagi industri televisi itu sendiri atau penyiaran itu sendiri, agar segmentasi pasarnya nggak tergerus. Sejarah panjang dunia penyiaran diawali dengan hal yang sederhana, yaitu informasi. Semula informasi tersampaikan hanya didengar. Seiring waktu perkembangannya, informasi tidak hanya dapat didengar, melainkan dapat dilihat asal kejadian informasi itu melalui pesawat televisi. Pada tahun 1925, berdirilah Radio Batavia bentukan Hindia Belanda dalam menguasai informasi dan menjadi alat propaganda pada masa penjajahan di Indonesia. Melalui siaran yang terjadi pada tahun 1933, dipelopori oleh KGPAA Mangkunegoro ke-7 dengan mendirikan Solos Radio Vereniging atau SRV di Solo, dan di Yogyakarta berdiri Radio Mafro. Siaran SRV untuk melawan siaran hiburan budaya barat dengan siaran kebudayaan asal Jawa Indonesia yang siarannya sampai seluruh Hindia Belanda. Dan sejak tahun itulah menjadi tonggak sejarah penetapan Hari Penyiaran Nasional. Pada tahun 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia, dan di mana teks proklamasi tersiarkan ke pelosok negeri yang menyatakan Indonesia merdeka. Sejarah dari dunia televisi adalah pada tahun 1962, di mana TVRI sebagai televisi pertama Indonesia yang mengudara dan menyiarkan langsung pembukaan Asian Games keempat di Indonesia. Hingga saat ini, Hari Siaran Nasional telah menginjak masa 88 tahun sebagai saksi dunia penyiaran Indonesia. Sehingga perkembangan teknologi penyiaran menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas penyiaran demi Indonesia maju. Namun masih banyak daerah yang tidak dapat ikut andil dalam pemerataan ekosistem dunia penyiarannya. Solusinya adalah analog switch off atau ASO. Penyiaran secara analog akan segera berakhir menuju era digital yang menyeluruh. Kementerian Kominfo adalah rumah TV digital. Bersama pihak terkait mewujudkan kesuksesan peralihan ESO menuju penyiaran digital. 2 November 2022 menjadi penting dan sejarah bersama era siaran nasional, yaitu berakhirnya masa siaran analog menuju era TV digital. Digitalisasi televisi menjadi kepentingan bersama. Meratanya siaran hingga ke pelosok negeri. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Menciptakan masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya.
kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Kini kami akan ke Dr. Muhammad Abduzen terlebih dahulu untuk membahas terkait dengan bagaimana sebetulnya mengembalikan marwah atau prestis dari pendidikan lanjutan ini sendiri. Pak Abduzen. Pertama kita harus mendudukkan dulu perguruan tinggi pasca sarjana itu, saya sebut pasca sarjana saja. Pasca sarjana itu kan ada dua sebetulnya, ada yang bersifat pendidikan profesi, ada yang pendidikan akademis. Pendidikan profesi itu sebetulnya dia adalah memperdalam, mempercanggih orang yang sudah bekerja atau orang yang akan bekerja di dalam profesi yang sudah tertentu. Nah, sedangkan pendidikan akademis itu adalah lebih bertujuan untuk pengembangan ilmu, gitu kan. Nah, ini yang sering tidak match gitu, sehingga orang mengambil pasca sarjana itu tidak ngaruh gitu kepada kompetensi profesinya. Misalnya begini, guru itu kalau dia sudah jadi guru sudah S1, sebetulnya kalau dia mau ngambil pendidikan profesi, dia tidak masuk ke S2 pendidikan. Karena S2 pendidikan itu jalur akademik, bukan untuk berkaitan dengan profesi dia. Yang jalur profesi pasca sarjana itu seperti kalau di dokter ketika dokterandes med itu atau SCAT itu dia mengambil koas, masuk koas sehingga dia jadi dokter kan. Nah, dari dokter itu kemudian dokter umum dia mengambil dokter spesialis. Ini pendidikan profesi namanya. Nah, sehingga dengan dia mengambil pendidikan spesialis itu dia mendalami suatu spesialisasi daripada bidang ilmu itu. Nah, di dunia akademis itu juga begitu. Diharapkan orang yang supaya dia berwibawa, dia itu mengambil bidang tertentu itu untuk mendalami suatu bidang ilmu dan mengembangkan ilmu itu untuk yang lebih dalam lagi, atau dia akan melakukan suatu penyelidikan penemuan-penemuan baru. Baik, Pak Abduzen. Yang harus diperjelas. Ya, baik Pak Abduzen. Ini saya ke Prof. Andi terlebih dahulu. Prof. Andi, bagaimana sebetulnya untuk mengembalikan marwah atau prestis dari pendidikan pasca sarjana ini sendiri? Ya, kalau saya pribadi ya, akar masalahnya kan pada kita sebagai bangsa ya, bahkan tokoh-tokoh kita itu tidak menghargai jalur sukses manusia. Menurut hemat saya ya, jalur sukses manusia itu banyak jalan menuju Roma kalau bahasa peribahasanya itu. Tidak hanya melalui jalur pendidikan tinggi. Nah, kalau kita menyadari itu bahwa banyak jalan menuju sukses, jadi pendidikan tinggi itu akan terseleksi dengan sendirinya. Jadi orang-orang yang memang secara alamiah dia punya bakat ke situ yang masuk. Jadi tidak dipaksakan semua orang masuk ke situ. Apalagi pendidikan tinggi yang S2, S3. Ya. Orang bisa sukses tanpa harus melalui jalur S2, S3. Baik. Banyak jadi konglomerat misalnya tidak harus S2, S3, dan jangan dijadiin kemudian jangan dijadikan gelar honoris causa untuk mereka. Begitu juga yang jadi menteri. Itu kan kesuksesan tersendiri. Baik, Prof. Andi. Ya. Baik, Prof. Andi, terima kasih telah bergabung bersama kami tentunya di Suara Sriwijaya untuk mengutarakan informasi terkait dengan idealnya penyandang gelar kesarjanaan ini sendiri. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Abduzen, pakar pendidikan nasional yang telah bergabung bersama kami melalui aplikasi Zoom Meeting. Terima kasih telah berkenan untuk hadir di Suara Sriwijaya, Prof. Andi dan Pak Abduzen pada hari ini. Terima kasih. Ya. Baik. Saya ke Pak Abdu terlebih dahulu. Pak Abdu, ini terkait dengan mengembalikan marwah dari pendidikan lanjutan ini tidak hanya terpaut hanya gelar S2 saja. Bahkan ada orang yang mengambil gelar S1 ini sampai multidisiplin banyak sekali. SH, SE, dan sebagainya. Bagaimana untuk mengembalikan gelar ini agar memang betul-betul ideal dengan ilmu yang dimiliki seperti itu? Tentu kita tidak bisa mencegah niat orang. Baik. Ya, tidak bisa mencegah. Jadi kita harus bergembira juga mereka mau meluangkan waktu untuk menempuh pendidikan itu. Namun juga harus diimbangi
bahwa yang utama itu adalah memuliakan proses belajar. Jadi tidak menyalahgunakan. Jadi makanya kata Tuhan itu, sesuatu pekerjaan itu tergantung pada niat. Dia mengambil gelar, tambah gelar, niatnya untuk apa dulu? Kalau niatnya oke silakan. Dan kita jangan coba-coba menilai gelar, menilai niat orang. Baik. Karena niat orang itu biarlah Tuhan yang menilai. Tetapi eksesnya, ya kan, itu yang perlu kita garis bawahi. Jangan sampai gelar-gelar itu dia ambil, dia tempuh untuk menaikkan misalnya derajatnya. Naikkan derajat juga boleh, tetapi karena gelar itu membawa konsekuensi. Konsekuensinya apa? Kemampuan berpikir. Jadi seorang sarjana itu harus level sarjana kemampuan berpikirnya. Harus di atas ya? Kemudian master juga harus menunjukkan kemasterannya. Baik. Jadi dia harus menunjukkan karya-karya. Begitu juga yang doktor. Jadi nanti ditanya bukan apa ijazahmu, mana karyamu. Baik. Itu aja yang penting. Jadi yang lebih mulia itu yang bisa menunjukkan karya. Baik, seperti itu. Terakhir Pak Abduzen, bagaimana kesimpulan terkait dengan orang yang memang harus memiliki teori atau bukan teori, maksud saya adalah ilmu yang dimiliki sesuai dengan gelar yang mereka miliki. Oke, jadi sekarang itu nanti tuntutan di dunia kerjanya. Di dunia kerjanya nanti, apapun sekarang nih, apapun kondisinya dengan teknologi yang sekarang, kita tidak bisa lagi mengkapling-kapling. Peraih hadiah Nobel Ekonomi itu orang fisika. Baik. Kemudian yang kerja di Google itu bukan orang teknologi informasi, orang IT. Ya kan? Dia nggak nanya gelar sama ijazahnya. Yang penting mampu. Kapan dia mampu? Kalau dia meluangkan waktu untuk belajar. Dalam bahasa kupu-kupu tadi, dia bertapa dulu, baru bisa terbang tinggi. Baik. Jadi yang bisa membawa terbang tinggi tadi bukan ijazah, tapi karya. Baik, sehingga kebijakan di hulunya di dunia kerja juga harus mementingkan karya dan kompetensi. Jangan khawatir. Bukan dengan gelar saja. Jangan khawatir, nanti kebijakan pasti akan bergeser ke situ. Baik, jangan dan juga khawatir. perguruan tinggi juga harus sebetulnya lebih pada saat rekrutmen untuk pasca sarjana lebih baik lagi dalam hal rekrutmen. Nanti pasti akan sampai ke situ. Baik. Berbaik sangka saja, seperti firman Tuhan. Sampai ketahuan dia tidak bisa dipercaya. Baik. Oke. Terima kasih Pak Abduzen, Pak Abduh, maksud kami dosen pasca sarjana Universitas Taman Siswa telah bergabung di Suara Sriwijaya. Terima kasih kembali. Telah hadir tentunya terkait dengan idealnya penyandang gelar kesarjanaan. Semoga tentunya informasi kali ini akan menjadi informasi informatif untuk pemirsa di rumah, sekaligus menjadi bahan apakah ingin mengambil gelar lanjutan atau tidak. Inilah Suara Sriwijaya. Terima kasih dan selamat siang.